Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para ulama menyebutkan pembahasan yang sangat penting sekali berkaitan tentang hukum mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Membangun masalah akidah, membangun keyakinan dari hadis ahad. Hadis ahad adalah lawan dari hadis mutawatir. Kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis, maka hadis itu terbagi dari jalan datangnya terbagi menjadi dua. Hadis ahad dan hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, banyak perawi yang tidak akan pernah terbetik kedustaan di dalamnya. Misalkan setiap generasi, misalkan ada sahabat 50 sahabat. Kemudian murid sahabat tabi'in 50 sahabat. Kemudian lagi 50 sahabat, 50 sahabat, 50 sahabat. Maka itu disebut dengan nama hadis mutawatir. Hadis mutawatir mau tidak mau harus diambil. Tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tidak mengamalkan hadis mutawatir, maka kita akan terancam. Para ulama mengatakan hal demikian, bahkan bisa menjadi menjurus kepada kemurtadan. Nah, adapun hadis ahad adalah hadis yang tidak atau hadis yang diriwayatkan kurang dari jumlah yang ditentukan para ulama hadis mutawatir. Biasanya 1, 2, 3. Nah, ada beberapa generasi, misalkan sahabat 5 orang, kemudian tabiin cuma 1, kemudian muridnya lagi 5. Nah, ini disebut hadis ahad. Bisa dipahamin? Nah, atau semuanya disebutkan yang generasi pertama 1 orang, kemudian yang kedua 1 orang, yang ketiga 1 orang, yang keempat 1 orang. Maka ini disebut hadis Hadis ahad. Tapi kalau misalkan para sahabat yang meriwayatkan 50 orang, kemudian muridnya 50 orang, kemudian muridnya lagi 50 orang, kemudian 50 orang, maka ini disebut dengan hadis mutawatir. Nah, pembahasan kali ini para ulama menjelaskan membangun masalah akidah rukun iman yang 6 dan berkaitan dengan rukun iman dengan landasan hadis ahad, hadis yang diriwayatkan lawan dari mutawatir. Nah, akidah Ahlussunnah, kata para ulama di sini, Ahlussunnah wal Jamaah, orang mengikuti Rasulullah SAW, mereka mengambil hadis yang ahad selama hadis tersebut sahih. Selama hadis tersebut sahih, benar datangnya dari Nabi, terjauh dari kecacatan-kecacatan yang sudah ditentukan oleh para ulama ahlul hadis, maka wajib diambil dan diamalkan dan wajib meyakininya. Jadi pahami, baik dalam permasalahan akidah maupun fikih. Selama hadis sahih maka harus diambil. Inti dari ini adalah yang terpenting adalah hadis tersebut sahih. Ketika hadis itu sahih, maka semuanya harus diambil. Nah, kemudian para ulama di sini memberikan beberapa dalil yang menjelaskan bahwasanya hadis yang diriwayatkan kurang dari jumlah mutawatir maka harus diterima. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah." Ada saja ada sekelompok dari kaum muslimin yang pergi untuk liyatafaqahu fid-din, mempelajari ilmu agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Waliyunziru qaumahum, agar mereka orang kelompok tadi yang mempelajari ilmu agama ketika sudah selesai kembali kepada kaumnya dan memberikan nasihat, memberikan peringatan apabila mereka sudah kembali. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lihatlah kalimat ta'ifah dalam ayat ini. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifah, kelompok ini bisa 1 orang atau 2 atau 3 atau berapa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi kalimat ta'ifah
itu hanya satu saja minimal. Kalau ada satu orang yang belajar ilmu agama dari suatu negeri atau suatu daerah, maka cukup mewakili yang lainnya. Kalau ada satu kampung, satu daerah mempelajari ilmu agama, menekuni ilmu agama 2, 3 orang atau 5 orang, maka alhamdulillah. Tapi jika satu saja maka sudah cukup. Kemudian dalil yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama di sini mengatakan, waqad kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ahad as-sahaba ila an-nawahi wal qabail bid-du'a ila al-islam wa fasl al-khusumat wa qabd az-zakawat wa ghairi dhalik kama ba'atha 'aliyan qadiyan ila al-yaman wa ba'atha mu'adhan da'iyan ila al-islam wa jabiyan bis-sadaqat wa ba'atha Mus'ab bin Umair ila as-sadaqah. Di dalil bahwasannya kalaupun hadis diriwayatkan satu orang saja dari sahabat atau dari siapapun itu, selama hadisnya sahih maka harus diterima. Lihatlah, Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, seorang diri, nggak ada yang menemani. Dan Rasulullah SAW membolehkannya, tidak mengingkari pengutusan satu orang. Kemudian juga Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai di Yaman, seorang diri, nggak ada temannya. Kemudian juga mengutus seorang sahabat untuk mengambil sedekah. Ya. Kemudian mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah setelah Baiat Aqabah pertama yang dihadiri 13 orang. Lihat perorangan. Kemudian mereka mengatakan, para ulama di sini hafizahumullah, walau lam yakun khabaru haula'il ahad mimma taqawil hujjah wa yahsulu bihil balagh wajibu bihil amal lam yakun fi ba'sihim fa'idah. Walamma amda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum wa akhbarahum. Walamma amda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahkamahum wa akhbarahum. Perhatikanlah, tadi satu orang. Kalau seandainya di dalam hadis ahad itu tidak ada faedahnya, untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus perorangan? Lihat, Nabi Muhammad SAW mengutus perorangan. Sahabat ini tertentu, sahabat ini. Gak ada temannya. Dan Rasulullah SAW mengikrarkan. Jadi menunjukkan bahasanya hadis ahad bisa dijadikan, dibangun di atas akidah, keyakinan seorang muslim. Selama hadisnya sahih, hadisnya ahad, maka harus diambil. Tidak boleh dia ditolak. Karena beberapa kelompok, beberapa golongan mereka tidak mau membangun akidah di atas hadis yang diriwayatkan satu orang.